Halo guys, jadi hari ini gue mau ke gunung. Nah tebak, gue mau ke gunung mana nih guys? Jadi hari ini gue mau ke Gunung Gede Pangrango. Ya betul, Gunung Gede Pangrango berlokasi di Bogor. Sekarang jam 1:20. Gue OTW ke stasiun. Gue dari rumah. Tadi sebelumnya gue sholat Jumat dulu, habis itu prepare, dan sekarang gue udah di stasiun. Ini pertama kalinya gue pergi naik kereta ke gunung, karena biasanya gue kalau ke gunung itu selalu naik motor, tapi kali ini gue naik kereta. Nah di sini gue ngikutin rute yang udah gue catet nih dari referensi sebelumnya yang gue cari tahu. Gue lagi nunggu keretanya yang arah stasiun Manggarai, soalnya kereta transitnya itu di Manggarai. Sekarang gue lagi nunggu kereta buat ke arah Manggarai. Nah buat yang di Manggarainya tadi itu nggak ke-record. Sekarang gue udah di kereta arah ke stasiun Bogor. Sekarang gue udah sampai di stasiun Bogor. Estimasi waktunya itu cukup lama, sekitar 1 jaman. Sekarang gue udah ada di stasiun Bogor. Gue tinggal nyari transportasi umum aja buat ke arah Gunung Gedenya, karena kan di sini gue ngecer. Nah sekarang gue udah di dalam angkot tujuan Ciawi nih guys. Nanti gue bakal diturunin di Pasar Ciawi. Nah naik angkot 03 nya ini dari stasiun Bogor ya guys. Nanti kita diturunin dan langsung diarahkan ke bis yang mengarah ke Pasar Cipanas. Nanti kita bakal diturunin di Pasar Cipanas. Jadi buat ke Gunung Gedenya gue harus naik bis ini, karena lokasinya itu cukup jauh, sekitar 1,2 jaman, 1 jam setengah deh. Hitungannya itu 1 jam setengahan. Di sini bangku masih pada kosong dan gue masih harus nunggu karena gue lapar. Di sini gue jajan. Pokoknya kalian nggak usah takut kelaparan. Yang penting bawa duit aja yang banyak. Tukang makanan banyak banget di sini. Sekarang gua udah ada di Pasar Cipanas. Gue lagi naik Grab menuju ke base camp Abah Anwar. Nah untuk estimasi harganya itu di aplikasinya 10.000. Cuma nanti drivernya itu bakal konfirmasi melalui telepon. Jadi untuk argonya itu 50.000. Nanti drivernya pasti akan minta 50.000 atau 40.000 untuk menuju ke base camp. Nah di sini untuk perjalanan menuju ke base camp Abah Anwar cukup menanjak untuk jalurnya, jadi dipastikan kalian naik ojek yang motornya itu sehat, karena kalau misalkan motornya itu remnya blong itu bakal bahaya banget guys. Jadi selama perjalanan ini udaranya itu bener-bener sejuk banget karena kebetulan abis hujan, kata driver ojek online-nya. Sekarang gue udah sampai di base camp Abah Anwar. Gue bakal bermalam di sini dan besok pagi gue bakal trekking langsung ke trek Gunung Gede. Nah pada pagi hari ini gue udah di pos Simaksi. Di pos Simaksi kita akan dilakukan pengecekan kode barcode. Jadi dipastikan kalian jangan daftar Simaksi ilegal, pastikan daftar Simaksi yang resmi. Di sini gue dan 4 temen gue kembali melanjutkan perjalanan, karena memang untuk perjalanan kita pada hari ini itu cukup panjang. Sebenarnya nggak sepanjang jalur Cibodas sih, karena jalur Putri ini jalur tercepat menuju ke puncak Gunung Gede. Nah di sini gue ingin ceritakan sedikit. Di sini gue kenal dengan 4 teman gue ini di base camp Abah Anwar. Ya betul banget. Jadi gue dapet teman baru nih di base camp Abah Anwar. Karena kan awalnya gue pengen solo camp di Gunung Gede, tapi karena gue mudah banget buat bergaul dan ngobrol, jadi gue mendapatkan teman baru nih guys. Dan mereka mengajak gue buat trekking bareng dan ngecamp bareng juga. Kebetulan mereka berempat juga ngecamp. Nah jadi singkat cerita gue melakukan pendakian ini bersama mereka berlima. Jadi kalau misalkan kalian mau naik gunung, kalian gak usah malu buat ngobrol ataupun nanya nih sama pendaki-pendaki lain. Siapa tahu kan kalian bisa bareng juga untuk trekkingnya. Di sini gue masih jalan menuju pos 1.
Di sini apa ya, jalannya itu cukup menanjak, jadi cukup menguras tenaga. Nah, dipastikan nih kalau kalian mau naik Gunung Gede harus ada persiapan fisik. Jangan hanya menyiapkan alat tapi kalian jarang olahraga. Pasti kalian akan tersiksa banget di trek, karena treknya ini bener-bener berat. Kalau menurut gue sih berat. Tapi kalau misalkan kalian yang udah terbiasa naik gunung mungkin biasa aja gitu. Tapi tetap pada persiapan fisik itu penting banget buat naik gunung. Apalagi kalian bawa beban yang cukup berat. Kayak gue nih, gue bawa beban yang cukup berat di carrier gue, karena kan gue sendiri, gue bawa persiapan sendiri. Sementara untuk 4 teman gue kan mereka membagi-bagi isi carriernya, membagi-bagi tugas gitu, jadi nggak terlalu berat. Di sini gue istirahat karena emang capek banget, jalannya itu menanjak. Kalau kalian nggak mau capek, kalian bisa naik ojek gunung. Tapi kalau ojek gunung itu nggak sampai puncak, jadi tetap kalian harus mementingkan kesehatan diri kalian sebelum melakukan pendakian. Dan jangan lupa bawa minuman yang cukup, jangan sampai kekurangan minuman, nanti bisa dehidrasi. Nah, trekking pole yang gue pegang ini sebenarnya bukan punya gue guys, ini punya si Dadan tuh yang di depan gue yang tadi lagi jongkok. Jadi dia bawa trekking pole 2, gue disuruh pakai 1. Kata gue ya udahlah, gue pakai aja daripada nganggur kan. Sini kita masih istirahat dan kita kembali melanjutkan perjalanan karena masih jauh banget. Udah gitu di Gunung Gede ini banyak banget pos bayangan. Nah, buat yang belum tahu pos bayangan itu apa, pos bayangan itu adalah warung kayak gini nih. Ini namanya pos bayangan. Jadi nanti dari pos 1 sampai Surya Kencana itu kalian bakal melewati banyak banget pos bayangan. Jadi kalau misalkan nggak mau bawa barang banyak, bawa aja duit yang banyak, nanti bisa beli di pos bayangan ini atau di warung-warung yang ada di Gunung Gede. Tapi jangan lupa sampahnya dibawa pulang. Teman baru. Siapa namanya bang? Yoga. Iya. Gue Andre. Oke, salam kenal. Kebetulan tadi gue dapet teman baru lagi. Sebenarnya gampang banget dapet teman di gunung itu. Tadi gue ngobrol. Ternyata dia dari Bekasi juga. Nah, ini udah istirahat gue yang keberapa kali nih. Kita berlima, karena emang trek di Gunung Gede itu cukup berat, karena banyak akar-akar. Untuk pemandangan di Gunung Gede ini bagus banget. Udaranya juga masih sejuk banget karena emang di sini pohon-pohonnya itu masih lebat. Di sini gue masih pada istirahat karena masih mengatur napas. Karena kita kalau naik gunung itu nggak boleh dipaksain, kita harus istirahat. Karena puncak itu nggak kemana-mana guys. Puncak itu nggak kemana-mana, jadi kita harus menjaga tubuh kita agar tetap stabil saat melakukan pendakian. Nah, di sini gue udah jalan tadi tapi nggak ke-record. Sekarang gue lagi istirahat lagi nih. Tuh kalian bisa lihat kan ke bawah. Jadi untuk treknya itu menanjak dan juga berakar. Nah, itu yang membuat energi kita itu cepat terkuras saat melakukan trekking. Nah, di sini gue nggak bawa trekking pole. Padahal trekking pole itu penting banget nih buat melakukan pendakian. Apalagi treknya itu licin dan juga menanjak. Akhirnya sekian lama nyampe juga Surken. Nah, di Surken ini gue nggak langsung diriin tenda. Gue di sini langsung ke tempat tujuan gue, yaitu Surken bagian barat. Karena itu Surken paling premium tuh. Karena untuk fasilitasnya seperti air, musola, untuk melakukan summitnya itu dekat, tidak terlalu jauh. Halo teman-teman, kenalkan nama gue Andre. Di sini gue bakal ngevlog selama pendakian di Gunung Gede. Jadi pada hari Sabtu gue melakukan pendakian ke Gunung Gede sendiri dari Jakarta. Nah, kebetulan setelah sampai base camp
gue dapat teman baru nih. Gue dapat beberapa teman baru dan kita melakukan pendakian bareng dari base camp sampai ke Surken atau Surya Kencana. Nah sekarang gue posisinya lagi di Surken, gue sendirian di tenda. Kalian bisa lihat gue sendiri di tenda. Nah di luar ini posisinya lagi hujan sedang, nggak besar tapi hujannya sedang. Di sebelah tenda gue ada tenda teman-teman gue. Kebetulan temen gue ada 4 orang di sini, gue baru kenal. Masing-masing itu satu tendanya 2 orang. Nah pada hari ini banyak banget nih yang melakukan pendakian di Gunung Gede, tektok maupun ngecamp. Di sini gue lupa bawa tripod, lupa bawa tongsis. Jadi buat perlengkapan gue bikin konten itu gue cuman pakai HP sama gue pegang pakai tangan gini aja. Karena gue lupa, karena gue terburu-buru saat melakukan packing di rumah. Soalnya gue udah kesiangan banget. Akhirnya banyak banget yang ketinggalan. Untuk pendakian di Gunung Gede ini, untuk kesulitannya itu gue kasih rating 8/10. Kenapa gue kasih rating segitu? Karena selama pendakian di Gunung Gede gue banyak banget istirahat. Karena ritme jalannya itu bener-bener panjang. Banyak akar-akar yang jaraknya itu sedikit jauh. Jadi kita melangkahnya itu jauh. Dan juga kita juga membawa beban carrier yang cukup berat. Itu cepet banget ngabisin tenaga. Apalagi di sini gue emang lagi kurang sehat nih. Kemarin gue sempet sakit dan gue melakukan pendakian di hari keesokannya. Tapi untuk pendakian di Gunung Gede ini cukup seru karena di sini gue dapat banyak temen dan juga pemandangannya bagus. Semoga besok gue bakal dapet lautan awan di Gunung Gede. Alhamdulillah di pagi hari ini cerah banget. Mungkin nanti gue bakal summit di jam 8 pagian karena masih dingin banget. Nah untuk pagi harinya seperti ini. Jadi sunrise-nya itu bagus banget nih di Surken Barat, tempat gue diriin tenda. Kalian bisa lihat pemandangannya bagus banget. Buat yang ngecamp juga banyak banget di hari ini. Nah di sini gue lagi sarapan pop mie sama nugget sambil lihat pemandangan yang jarang gue lihat karena ini bagus banget. Mungkin kalian bakal ketagihan kalau kesini. Nah ini alun-alun Surya Kencana, banyak banget pohon bunga abadi atau bunga edelweiss. Cuma di sini bunganya belum bermekaran guys. Tapi nggak apa-apa, ini pemandangannya masih bagus banget dan udaranya pun seger banget. Mungkin untuk vlog gua di Gunung Gede ini nggak panjang dan juga kurang lengkap karena keterbatasan alat. Next gua bakal memperbaiki untuk konten gua di gunung-gunung berikutnya. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Gua harus ke gunung mana lagi.